menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir. Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit apa ya rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya. Ada jawaban yang sangat tidak bagus dibuka di vlog. Pembicaraan yang sangat-sangat orang dewasa, tapi sangat kasar. Nanti suatu saatnya kakaknya buka. Jadi ada foto bundanya itu kan memang di depan kamar beliau terpampang gitu. Saya tidak tahu maksud apa dari Andre ini untuk menari-nari tanpa busana di depan foto bunda. Apa untuk meneror atau untuk apa? Kami tidak tahu gitu. Maksudnya apa? Itulah sampai Nyai itu menanyakan ke psikolog. Tujuannya adalah untuk menekan Nyai, itu yang kami tahu gitu. Tapi kami pun kan tidak bisa menyimpulkan seperti itu tanpa keterangan konselor, sama psikolog, sama ahli. Kami tidak menyimpulkan. Tapi itu yang membuat Nyai tertekan. Apa sih maksudnya itu dengan beliau mengatakan apa? Andre mengatakan bedah pusaka, terus dia menari-nari tanpa busana. Apakah itu diajarkan oleh Islam? Itu kan nggak masuk akal bagi kami itu. Menurut kami itu udah menyayangi. Justru dengan perbuatan itu, justru menunjukkan dia yang ingin bercerai. Kalau tak ingin bercerai, justru dia menyayangi. Sebaliknya sebetulnya Nyai tidak ingin bercerai, tetapi namanya manusia ada sabar, ada batasnya. Tiap hari diserang secara psikis, secara psikologis, juga tak tanggung jawab begitu, ya otomatis ya tak tahan juga. Pernah menegur. Jawaban dia apa? Suka-suka gua. Lucu ya, kan saya lakukan itu bukan di kamar pembantu kan, hari-hari kan walaupun saya joget ya seandainya benar yang diomongin gitu. Itu berlebihan, itu kan kamar pribadi kita sekarang kan, maksudnya Foto itu ada di mana? di kamar pribadi dia. Salah nggak kalau kita berdua ada telanjang di kamar pribadinya kan, kamar mandi di dalam. Lucu nggak ya, misalnya saya godain dia sambil apa bercandain biar nggak marah atau apa kan nggak ada masalah, biar lucu-lucuan. Istilahnya kan kita suami istri. Dan di kamar sendiri ya? Kamar sendiri kan, masuk kamar, ini kamarnya ada foto ibunya emang. Jadi kita di persis di depan kasur itu ada kamar foto ibunya Roro. Ya nggak? Kecuali saya nyebain ibunya gini ya gitu, nggak ada. Saya tahu kok adab saya terhadap ibu saya. Jadi kalau bicara adab jangan bicara sama saya lihat aja lah sebrengsek-brengseknya laki kalau sama ibu sampai dia tinggalin hal yang istilahnya merasa kan dia ngerasa lebih penting nih foto newborn. Buat saya nggak penting. Tanah ya, karena kita nggak tahu maksud dan tujuan dia apa di sana untuk menari-menari. Apakah karena memang untuk tadi ada proses penekanan atau ada proses memang ada sensasi berpikiran, kita nggak tahu. Karena kebetulan saya belum pernah ketemu dengan beliau. Sangat luar biasa kayak Mas itu kayak ada fobia lah. Seperti saya analogikan seperti itu. Jadi fobia sehingga takut bertemu aja takut gitu. Jadi sangat membahayakan keselamatan daripada klien kami dan anaknya. Nyai bisa bilang ya, Mas Andri udah cukup ya. Mas Andri udah cukup tua ya. Dengan kronologi kawin cerai. Ya bisa dibilang ya gini ya, Mas Andri kenapa sih nggak merefleksi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Kawin cerai kurang lebih 4 kali itu kan itu bagi seorang manusia itu kan agak aneh ya. Otomatis dengan beberapa kawin cerai yang sepengetahuannya 4 kali ya, di luar itu mungkin masih ada, dan itu pasti ada track record dong seorang istri dari yang sekali dan beberapa kali itu meminta cerai karena apa, dan semuanya karena wanitanya minta cerai itu pasti karena ada something wrong. Nah sekarang menarik lagi kamuflase, mendiskreditkan karakter Nyai dengan
Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamahnya yang baru sakit gitu, dan Moso suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Rasa sakit ini banyak sekali ya teman-teman media yang perempuan pasti bisa merasakan apa yang Nyai rasakan. Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itunya barusan merasakan sakit, yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal yang baru pertama kalinya, nggak punya pengalaman sama sekali. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke, Nyai maafin. Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir, dilakukan lagi. Dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu, kan saya udah nggak ketemu lagi nih dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan, makanya mana ada sih maling aku. Nyai itu tidak suka ya kebohongan demi kebohongan dia lontarkan untuk dengan ditutupi istilah imam. Sebelumnya dia aja pelimpan antara 4, 6, 4 ditambah sekarang 1, 7. Nah, jadi bisa dilogika dong, untuk pemenuhan kebutuhan selebihnya dari siapa? Nanti saya buktiin foto, ngeliat kaget lagi. Dia foto sama mantan istri saya, sama anak saya lagi di kafe saya pertama baru buka. Ya, kan saya nggak perlu kayak gitu. Ini kan maksudnya menjatuhkan dirinya sendiri. Saya bukan tipikal gitu lah. Gue ini laki. Anak gue segini, nggak mungkin ini anak bukan aib buat saya. Anak ini rezeki. Ngapain kita tutupin? Bener nggak? Lu mau sama gue ya udah, ayo. Kalau nggak mau udah. Sebenarnya bingung ya. Kalau saya kan hampir 24 jam nggak sama dia gitu. Kalau kayak kemarin kan sebenarnya kejadian yang paling saya kehilangan Sultan dan kehilangan dia saat saya pergi ngurus ibu saya, itu aja. Kalau dia bilang dan besoknya saya balik dia udah nggak ada di rumah, kan dia yang pergi. Itu salah ya. Makanya bilang tadi dia mengkamuflase. Dia yang pergi terlebih dahulu dengan memang ibunya sakit, terus abis itu agar supaya bisa keep in touch, entah lewat telepon, entah lewat WA, entah bertemu dengan wanita-wanita idaman lain itu. Terus beberapa hari setelah dia pergi, Nyai baru pergi. Karena apa? Karena dia udah trauma nih. Kenapa sih sakitnya si Mas Andri ini? Nyai bilang sakit ya karena nggak sembuh-sembuh. Kok terulang lagi gitu. Dan ngeblok ya karena dia udah trauma, sangat trauma. Gini ya, punya kesalahan, oke. Dan sesuatu lagi yang digarisbawahi, dia menjawab kan, teman-teman media kan lihat ya, saya 24 jam bersama Nyai, kapan saya mau selingkuhnya, maksudnya gitu. Salah, dia nggak pulang ke rumah tuh udah sering ya, jam 12 malam, jam 3 pagi, jam berapa. Awal-awal Nyai gondelin, Nyai masih bisa sabar, tapi lama-lama ya udah, entah itu dia membuat suatu suasana pertengkaran itu dibuat-buat agar supaya dia jam 12 malam bisa pergi, nggak pulang sehari 2 hari, dia itu bodoh maksudnya ya terserah dia. Nyai udah capek hati gitu. Kenapa dia nggak ke rumah ibu saya? Dia telepon adik saya kok, dia video call, saya ngurusin ibu saya lagi, ya maaf lah, lagi bersihin ini saya karena ibu saya kan emang waktu itu penyakitnya lumayan kritis kan. Semua itu kan butuh pembuktian ya, artinya ya kalau memang dia membuat opini seperti itu ya itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi tetap ya buktikan saja nanti di pengadilan. Di jam 3 pagi ketika dia pergi dari rumah, itu Nyai sudah bilang, ayo Pak, Nyai dampingi untuk bisa langsung jenguk mama gitu. Karena sebelumnya juga Nyai yang dampingi, tapi dia dengan frontal, nggak usah lo di rumah aja. Karena apa? Karena mau keep in touch lagi tuh sama wanita idaman lainnya tadi gitu. Dan Nyai punya buktinya. Nah, gitu.
Terus abis itu ya sudah, dia entah ya pokoknya banyak kamuflase lah dari alasan-alasan dia. Terus yang tadi disampaikan yang udah mengirim makanan aja ditolak, dibuang sama dia, terus dibilang Nyai Sri nggak punya adab apa segala macem gitu. Terus Nyai pernah Nyai datang ke depan rumahnya, tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalu Nyai kembali lagi, Nyai balik kanan karena Nyai takut trauma gitu. Dan apa secara uji klinis juga Nyai sudah beberapa kali Nyai bisa duduk di sini juga karena udah beberapa kali konsultasi dengan beberapa psikolog. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada tim psikolog Nyai dan juga dokter Nyai. Enggak sih ya, karena basicnya Pak Yan bukan pesulap. Kalau Marcel kan dibongkar lewat dari sisi apa yang dilakukan dukun itu sebetulnya di alat-alat sulap juga banyak. Itu kan Marcel lebih ke situ. Kalau Pak Yan nggak seperti itu dulu. Dulu itu Pak Yan, karena yang menyusun itu dulu salah satunya gua, Pak Yan, ada salah satu lagi Pak Sidney Panji Agung, sekarang Sekjen IBH juga, di Prahibdi juga beliau. Jadi dulu sistemnya itu kita menantang, bukan kita ya, Pak Yan, kalau gua cuma bantuin doang dulu. Pak Yan menantang itu orang-orang yang mengaku paranormal untuk nebak sebuah kotak. Nanti di kotak itu gua, Sidney, terus ada beberapa orang lagi. Kotak disimpan di satu ruangan. Di ruangan itu nggak boleh ada siapa-siapa, nggak boleh ada CCTV, nggak boleh ada apapun. Nanti orang-orang yang ditunjuk masukin uang ke dalam kotak itu. Kotaknya ditutup. Terserah berapapun itu uangnya. Nanti si paranormal, Pak yang mengaku paranormal suruh nebak isi kotak itu duitnya ada berapa. 2012 atau 2013 itu Pak Yan pernah mengadakan sayembara untuk pembuktian para paranormal yang mengaku paranormal itu. Awalnya banyak yang daftar, pro kontra biasalah. Kalau dulu kan belum zaman YouTube, belum zaman TikTok ya, dulu masih di Facebook. Awalnya ya pro kontra yang nyerang Pak Yan pun dulu banyak. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang daftar untuk pembuktian, tapi seminggu sebelum hari H satu persatu mereka mundur dengan berbagai macam alasan. Ada yang ilmu saya tidak boleh dipublish, padahal dianya udah daftar. Tiba-tiba seminggu sebelum hari H saya mundur karena ilmu saya nggak boleh dipublish. Ada yang dilarang sama gurunya ya, dengan berbagai macam alasan, sampai akhirnya tidak ada satupun yang datang. Ya, ini bedanya ya. Dulu kita punya guru, Pak Yan itu membongkar itu, menceritakan dari sisi ilmiahnya di dunia hipnosis kepada para siswanya di kelas. Tujuannya adalah Pak Yan ingin menceritakan atau memberikan penjelasan, pemahaman bahwasannya semua apapun yang ada itu bisa diilmiahkan, dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa diilmiahkan. Jadi kita diajarkan bahwasannya di dunia hipnosis ini dunia percaya diri. Bedanya dengan yang sekarang, kalau Pak Yan dulu di kelas tidak menjatuhkan seseorang, tidak mengambil contoh langsung orangnya si A, si Mbah Anu, enggak. Kalau sekarang kan langsung langsung datang ke tempat orang, langsung menjustifikasi seakan-akan dia benar. Nah, kalau dulu kan enggak, kalau dulu kita pembelajar itu di kelas. Kalau sekarang kan lebih ke arah jatuhnya ya benar kata orang-orang. Saya sih lebih sependapat dengan lebih ke arah penghakiman. Kalau hipnotis malah bisa dicek di IBH Center. IBH Center carinya tapi nama asli saya. Nama asli bukan Marcel Redival, ada. Itu pasti ada kok. Dari tahun 2012 soalnya. Reiki juga Pak Yan Nurindra kan itu. Saya belajar langsung malah Reiki Asia tuh. Saya belajar langsung datang ke seminarnya Pak Yan Nurindra. Belajar dari Reiki pertama, Reiki kedua, Reiki ketiga, Reiki Master. Jadi kalau misalkan palsu, mana buktinya? Oh iya betul, dia murid langsungnya Yan Nurindra, tapi bukan di IBH-nya. Itu yang gua tahu. Di Reiki Asia. Reiki Asia itu memang yang buat dulu ya Pak almarhum Yan Nurindra. Itu Marcel langsung muridnya Yan Nurindra di Reiki Asianya. Sementara IBH dulu kan presidennya, pendirinya juga salah satu pendirinya almarhum Yan Nurindra. Nah, IBH itu khusus buat mengajarkan hipnosis hipnoterapi. Nah, Marcel murid Yan Nurindra di Reiki-nya iya, Reiki Asia.
masalah ziarah sih kan memang nggak, maksudnya ya itu sesuatu yang hal yang memang kita rutin lakukan sih for me dan Noah juga dan keluarga gitu. Aku ziarah itu kan kayak sebuah kegiatannya, tapi perasaannya tuh beda dari itu gitu. Kita mau berbicara udah orangnya juga somewhere else gitu kan, tapi menurut aku connection tuh akan tetap ada. Jadi kayak ya nggak masalah aku mau ngomong di sini, aku mau ngomong di mana, kalau I feel I wanna talk, I talk gitu, dengan nggak harus datang ke sana. Tapi itu memang hal yang rutin yang kita lakukan. Kadang mungkin aku bisa share di sosial media, kadang tidak gitu, tapi ya memang itu rutin karena kan buat aku ya sebagai salah satu kegiatan kita sekarang gitu jadinya sama Noah. Aku menikah 2008, udah sama Ashraf dari 2007. Jadi dari karir nyanyi aku tuh semuanya ada perannya almarhum di dalam perjalanan aku, dan identik kan. Kita berdua tuh identik, orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri nih seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa, makan sendiri seperti apa. Jadi dari situ ya aku mencoba mencari apa yang dari diriku yang lama yang bisa aku bangkitin lagi semangatnya, dan apa yang aku temukan di perjalanan itu untuk bisa membentuk diri aku a better one sekarang sendiri gitu loh. Jadi itu karena amat sangat masuk ke segala aspek gitu, personal masuk, ke dalam karir masuk, semangatnya masuk di situ. Jadi ya itu aku berusaha sabar aja, pelan-pelan mengenal diri sendiri. Dan aku sekarang, aku nggak bisa bilang ini udah paling kenal aku sama diri aku sendiri, udah paling hebatnya lah aku dibandingin kemarin-kemarin tuh, bukan begitu. Tapi aku masih dalam proses, tapi prosesnya sekarang blossoming gitu, udah lebih more happy times, semangatnya lebih banyak gitu. Jadi aku siap untuk memberikan energi itu, karena kan kita nggak mau dong, maksudnya awal-awal ditonton orang tapi orang kayak ngeliat energi yang lagi in pain, ngeliat energi yang ini yang itu. Sekarang ini energinya udah berubah lagi, energinya dari blossom. I want to give happiness gitu, maksudnya happiness tuh hope ya, mungkin lebih ke sebuah harapan kalau apapun tuh bisa kita laluin sih. Mungkin kalau dari dalamnya, secara dalamnya tuh begitu ya. I think prosesnya aja semuanya harus dilewatin gitu. Grieving sendiri kan ada prosesnya ya, dari kita belum bisa terima sampai kita belum sadar, sampai kita sadar gitu apa yang terjadi, terus setelah itu apa gitu kan, apa yang kita lakuin. Aku rasa jadi merinding gue. Aku rasa segala proses itu aku lewatin dengan cukup sabar terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi sedikit demi sedikit aku coba mengenal. Ini nggak akan jauh berbeda karena it's still BCL, tapi ini BCL yang ini udah banyak yang dia temukan nih dalam perjalanannya, udah banyak pelajaran baru yang dia temuin, udah menjadi orang yang lebih ada isinya daripada yang sebelumnya karena apa yang sudah terjadi gitu. Jadi gimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi gimana tetap punya semangat di saat kita nggak even tahu mau semangatnya kayak gimana. Itu tuh aku pengen orang tuh ngelihat itu juga gitu, ngelihat itu dari, jadi yang berkembang dari diri aku tuh dari dalam tuh perkembangannya buat aku sih banyak. Memang nggak mudah, tapi banyak yang aku temukan di diri aku sendiri karena aku sekarang berdirinya sendiri nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.